Selamat malam teman-teman semua. Di sini kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pengaruh pemahaman literasi digital yang buruk terhadap psikologis anak-anak dan remaja. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Bulandri dengan NRP 150 123 243. Perkenalkan nama saya Julius Yusuf dengan NRP 150 123 221. Perkenalkan nama saya Kevin Jordan, NRP 150 123 208. Oke, mari kita mulai pengujian materi kita. Pendahuluan. Literasi digital merupakan kemampuan atau kecakapan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Literasi digital mencakup kecakapan individu dalam mengakses, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital. Zaman sebelum teknologi digital, orang menggunakan informasi berupa fisik seperti majalah, buku, koran, dan lain-lain. Namun seiring berjalannya waktu, literasi digital mengalami perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini, kita dapat memperoleh informasi dengan sangat mudah dan cepat. Salah satu sarana untuk mendapatkan informasi adalah media sosial. Namun karena yang diutamakan oleh akun-akun berita pada media sosial adalah kecepatan, informasi-informasi yang diberikan terkadang belum akurat. Begitu juga dengan konten-konten negatif yang sering bermunculan di media sosial. Karenanya, diperlukan pemahaman akan literasi digital agar dapat memfilter konten-konten yang akan muncul. Karena itu, peran orang tua sangat penting sebagai pengawas agar tidak terjadi penyimpangan dalam perilaku anak remaja ketika menggunakan media sosial. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sedang berkembang pesat ini, para remaja juga semakin malas belajar dikarenakan banyaknya akun-akun media sosial yang menawarkan jasa joki, tugas, dan sebagainya. Karenanya, pemahaman akan literasi digital adalah hal yang sangat penting agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan pemahaman literasi digital pada anak-anak dan remaja. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemahaman literasi digital yang baik. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan pemahaman literasi digital pada anak-anak dan remaja. Kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi digital. Selanjutnya, yaitu gagasan. Yang pertama ada persoalan, yang kedua solusi, yang ketiga pihak-pihak, dan yang keempat kekuatan. Persoalan pemahaman literasi digital yang buruk terhadap literasi konten-konten yang beredar di media sosial yang mengakibatkan konten-konten berisi kematian dan sebagainya muncul di beranda media sosial yang jika dibuka oleh anak-anak dan remaja dapat membuat mereka ikut terbawa arus negatif tersebut. Anak-anak maupun remaja yang terbawa arus negatif tersebut akan mendapatkan dampak negatif terhadap psikologis mereka. Selanjutnya ada solusi. 1. Dengan melakukan praktik literasi digital sejak usia dini. 2. Menyadarkan orang tua tentang pentingnya literasi digital untuk pembentukan karakter anak usia dini. Peran orang tua sebagai pengawas dan pembimbing mengenai literasi digital yang baik di lingkungan rumah. 3. Peran guru sebagai pengawas dan pembimbing di lingkungan sekolah. Pihak-pihak yang dapat membantu. 1. Orang tua. Orang tua dengan cara melakukan pengawasan mengenai aktivitas digital dari anak-anak mereka. 2. Guru. Guru dengan cara memberikan edukasi mengenai literasi digital di lingkungan sekolah. Selanjutnya langkah-langkah yaitu pendidikan literasi digital, sedangkan program pelatihan literasi digital yang mencakup penggunaan internet yang aman, etika online, serta kemampuan kritis untuk mengevaluasi informasi online. Lalu diskusi terbuka, yaitu mendorong komunikasi terbuka antara orang tua, guru, dan remaja tentang pengalaman online mereka serta resiko yang mungkin mereka hadapi. Lalu yang ketiga yaitu kesadaran diri, dorong pengembangan kesadaran diri tentang dampak penggunaan media sosial dan layanan online terhadap kesejahteraan mereka. Keempat yaitu kontrol konten, bantu remaja untuk mengatur filter dan kontrol konten online agar sesuai dengan nilai-nilai dan usia mereka. Kelima yaitu batasan waktu online, itu tetapkan batasan waktu yang sehat untuk penggunaan media sosial dan perangkat digital. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pemahaman mengenai literasi digital merupakan hal yang penting dan perlu untuk diperhatikan. Karena
Jika pemahaman yang dimiliki mengenai literasi buruk dapat memberikan dampak yang negatif terhadap psikologis anak dan remaja, hal ini disebabkan oleh emosi anak dan remaja itu masih belum stabil. Mereka masih cenderung menerima informasi tanpa mencari tahu terlebih dahulu informasi tersebut benar atau salah, atau hanya kicauan di media sosial aja. Karena itu, diperlukan kesadaran dari semua pihak akan pentingnya peran orang tua sebagai pengawas dan pembimbing di lingkungan rumah. Oleh karena itu, para orang tua juga harus memiliki praktik literasi yang baik, sehingga dapat dicontoh oleh anak-anak dan remaja. Lalu ada sekolah. Sekolah merupakan salah satu fasilitator yang perlu agar dapat memberikan program pendidikan mengenai literasi digital yang baik untuk meningkatkan pemahaman anak dan remaja mengenai pentingnya literasi digital. Pentingnya peran dari guru di lingkungan sekolah juga sebagai pengawas dan pembimbing di lingkungan sekolah. Pentingnya untuk meningkatkan kesadaran anak dan remaja mengenai cara berperilaku yang baik sebagai contoh, cara menggunakan gadget. Lalu ada contoh lagi cara menyaring informasi yang baik dari sumber-sumber yang terdapat pada internet. Serta pentingnya kontrol waktu bagi anak dan remaja agar tidak menimbulkan sifat kecanduan pada gadget dan internet. Secara umum, ada 5 jenis kemahiran dalam literasi digital, yaitu foto visual literasi, yang kedua ada reproduksi literasi, yang ketiga ada branding literasi, yang keempat ada informasi literasi, dan social emosional literasi. Dan juga ada 8 elemen dalam meningkatkan pemahaman literasi digital, yaitu yang pertama ada kultural, kedua kognitif, ketiga konstruktif, keempat komunikatif, kepercayaan diri, kreatif, kritis, dan bertanggung jawab. Jadi, jika ingin meningkatkan kemahiran dan meningkatkan pemahaman literasi digital, kalian bisa mempelajari macam-macam jenis tersebut agar semakin luas wawasan dan dapat menyikapi adanya perkembangan digital dengan baik dan benar. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah maupun kekurangan, terima kasih. Kami tutup. Selamat malam.